Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi SPPD fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 menghadirkan 14 saksi yang terdiri dari pimpinan, anggota, serta mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mereka-mereka ini dihadirkan karena fakta persidangan ada sejumlah uang 450 juta dari 600,6 miliar mengalir ke kantong mereka. Dari 14 saksi yang dihadirkan, 2 tak disebut dalam persidangan. Salah satunya adalah Ricky Jawarisa. Sejauh mana seorang Ricky Jawarisa yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengetahui kasus ini? Simak perbincangan saya dalam Maluku Bicara. Pak Ricky, Anda salah satu yang diundang untuk menjadi saksi pada kasus tindak korupsi pada 6,6 miliar rupiah terkait dengan perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan Aset di Kabupaten Tanimbar sendiri. Publik menjadi bingung, kira-kira cerita yang sebenarnya itu seperti apa? Mungkin Pak Ricky bisa menjelaskan sehingga masyarakat di luar sana itu menjadi tahu persis apa sebenarnya yang terjadi. Baik, terima kasih bro. Jadi hari ini saya menerima, bukan hari ini sih, sekitar hari Kamis, hari Rabu atau hari Kamis di Somlaki. Ya. Saya menerima undangan dari pihak Kejaksaan Negeri Somlaki untuk menghadiri sidang tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 6,6 miliar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ternyata ada para teman aktivis melaporkan dugaan perjalanan dinas fiktif yang merugikan daerah di Kejaksaan Negeri Somlaki. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh bapak-bapak jaksa dan akhirnya beliau menetapkan 6 tersangka dengan dugaan merugikan daerah sebesar 6,6 miliar, yaitu di mana perjalanan dinas fiktif ya, terbukti ya. 14 anggota dewan yang diundang sebagai saksi, 2 diantaranya sudah mantan. Salah satunya adalah Pak Ricky sendiri yang diundang menjadi saksi terkait dengan kasus ini. Nah, hasil persidangan tadi kami memantau bahwa hakim memberikan apresiasi terhadap Anda, terhadap jawaban-jawaban yang dilontarkan jaksa penuntut umum terhadap Anda, dan terbukti bahwa nama Anda juga tidak ada di kasus ini. Sebenarnya apa ini? Baik, jadi waktu jaksa menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, kemudian dari cerita yang beredar terkait dengan BAP ataupun fakta-fakta persidangan, ternyata ada uang senilai 450 juta yang mengalir dari 6,6 SPPD fiktif tersebut. 6,6 miliar itu ada sejumlah uang sebesar 450 juta yang mengalir ke pimpinan dan anggota DPRD untuk mensukseskan atau mempercepat proses pembahasan APBD Induk tahun anggaran 2021 yang dilakukan di tahun 2020. Nah, dari situlah maka masyarakat juga sering menggiring-giring opini bahwa tidak mungkin pimpinan tidak terima. Karena pasti pimpinan yang menandatangani APBD tersebut. Nah, setelah ada pada sidang tadi, puji Tuhan akhirnya fakta persidangan terbukti bahwa dari kehadiran 12 anggota DPRD aktif dan 2 mantan anggota DPRD, 2 diantaranya itu saya, Ricky Jawarisa, dan juga Pak Eren Svenin Lambir, tidak ada
ternyata tidak ada terlibat di dalam tidak disebutkan kasus ini. aliran SPPD fiktif Ya, tersebut. ya. Dan ini juga menjawab apa yang terbangun di masyarakat, bahwa sudah pasti kalau anggaran-anggaran tersebut sudah pasti Anda pasti terima seperti itu. Nah, hasil tadi membuktikan bahwa Anda beserta dengan Pak Aris juga tidak terlibat dalam hal ini, dan itu bersih seperti itu. Nah, kalau misalnya sidang lanjutan berikutnya Anda juga dipanggil, apa yang harus Anda utarakan di persidangan nanti terkait dengan ini? Tadi sih pada saat untuk persidangan sih Pak Hakim Ketua cuma menyampaikan terima kasih bahwa sudah bisa memberikan sebuah keterangan yang menurut beliau itu jujur apa adanya, tidak direkayasa. Dan saya yakin sih mungkin saya tidak diundang lagi ya, tetapi ketika kalau memang saya diundang lagi sebagai saksi, pasti saya hadir. Kami mengikuti perjalanan persidangan tadi, agak sedikit risih, agak sedikit ribut. Boleh Anda mengulang kembali jawaban yang tadi Anda sampaikan ketika ditanyakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Baik, tadi pertanyaan dari jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana proses perencanaan anggaran ini. Jadi saya menjelaskan dari awal bahwa APBD tahun anggaran 2020 itu dibahas di tahun 2019. Di mana pada saat ada sebuah sidang itu saudara Bupati, saudara Petrus Fadlon mantan Bupati itu hadir, dan kemudian pada hadirat tersebut beliau meminta untuk seluruh ASN meninggalkan ruangan. Jadi tersisa hanya kami 25 anggota DPRD plus beliau. Jadi beliau menyatakan bahwa hanya kita ini 26 orang yang atur. Jadi tolong sampaikanlah, mungkin ada keluhan, usul saran seperti apa. Kemudian berdasarkan ingatan saya, ada 2 anggota DPRD incumbent senior yang sudah 2 periode itu menyampaikan bahwa hal ini sudah pernah Bapak lakukan sebelumnya, tetapi terhadap apa yang kami sampaikan itu tidak pernah terrealisasi. Tidak terrealisasi hingga saat ini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan juga yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi seperti mungkin proyek itu belum terbayarkan hingga saat ini. Maka di saat itu saya langsung mengkonfrontir, terus kemudian beliau juga meminta untuk udah kalau gitu silakan Bapak Ibu Dewan yang lain menyampaikan. Saya langsung menginterupsi saudara Bupati. Saya berharap jangan bertanya kepada Bapak Ibu yang lain, tetapi jawab dulu pertanyaan dari 2 anggota DPRD senior tersebut, bahwa Bapak masih belum bisa merealisasi apa yang telah disepakati pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Akhirnya di situ terjadi sedikit cekcok dan saya ditarik keluar dari ruangan oleh saudara ketua DPRD saat itu, yaitu Pak Jafron Batlayeri. Beliau sekarang sudah mati di DPRD. Mungkin begitu. Kemudian setelah proses itu, maka kita lanjut dalam proses pembahasan, di mana saya sebagai koordinator Komisi C yang secara pembahasan menemukan ada anggaran-anggaran perjalanan dinas yang menurut saya juga memang bukan tupoksinya BPKD. Menurut saya waktu itu salah satunya BPKD melakukan fungsi pengawasan terhadap dana BOS. Yang saya tahunya dana BOS itu dikelola oleh Dinas Pendidikan harusnya, karena dana BOS. Akhirnya berdebat, akhirnya komisi memutuskan untuk dana perjalanan dinas yang sebesar 9 miliar sekian di GPKD itu dipotong menjadi dipangkas menjadi 1,5 miliar. 1,5. Kemudian hasil kerja Komisi C ini disampaikan ke paripurna. Kemudian paripurna menyampaikan ke Banggar, dan Banggar melakukan pembahasan bersama dengan TAPD. Dan setelah melakukan pembahasan antara Banggar dan TAPD, hasil keputusan adalah sepakat untuk 9 miliar itu dipotong menjadi 1,5 miliar seperti usulan Komisi C. Nah, tak lama kemudian setelah mendengar bahwa perjalanan dinas ini dipotong dari 9 miliar menjadi 1,5 miliar, kami diundang
oleh Saudara Petrus Fatulon, mantan bupati kala itu, yang diundang adalah pimpinan dan anggota Banggar ke kantornya beliau. Kantornya beliau itu waktu itu kantor bupati sementara di Kewarbotan. Bukan di Pandopo, tapi di kantornya. Ya. Oke, ya. Kantor beliau di Kewarbotan, di ruang kerjanya. Di situ ada, saya kurang ingat terlalu jelas, yang pasti ada TAPD, dan kami dari DPRD ada 3 pimpinan. Jafar Mateleri, Nidon Kelmanotu, saya Kejorisa, kemudian ada Ibu Apolinaria Ratmase, Ibu Sinsu, ada Pak Frede Paulun, Pak Wanekrura, Pak Nixon Latutun, juga Pak Iren Fenin Lambis. Di situ dia langsung menyampaikan bahwa saya minta untuk anggaran ini jangan dipotong, karena anggaran ini saya akan pergunakan untuk teman-teman Forkopimda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Karena ketika mereka harus melakukan perjalanan, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dalam menjaga relasi, maka saya meminta untuk janganlah dipotong anggaran ini. Nah, di situ juga saya langsung tidak terima. Saya langsung menyatakan bahwa yang pertama, untuk memotong dan menaikkan anggaran, merubah-rubah anggaran itu bukan di sini, Pak, tempatnya. Tempatnya adalah di rumah rakyat, di gedung DPRD. Yang kedua, proses ini telah lewat. Banggar telah menyetujui untuk memotong. Jadi tidak bisa lagi diintervensi. Jadi saya langsung menyatakan diri untuk keluar dari ruangan dengan sedikit nada yang mungkin agak keras. Beliau langsung berdiri. Pas di sebelah saya ada Pak Nidon Kelmanotu kalau tidak salah. Beliau langsung, jadi saya, Pak Nidon Kelmanotu, kemudian Saudara Bupati. Beliau langsung segera berdiri, langsung menahan saya untuk tidak boleh keluar ruangan. Adik-adik, jangan emosi, tenang, kita bicara baik-baik. Setelah itu saya kembali duduk dan percakapan tetap dilanjutkan. Dan akhirnya berhenti dan saya tetap tidak setuju dan kita kembali. Anda tetap berprinsip bahwa di sini bukan tempatnya. Pembahasannya harus di rumah rakyat karena apapun juga sudah disetujui. Sudah lewat sih. Sudah lewat sih gitu. Dan ini menunjukkan bahwa Anda memiliki karakter yang kuat, berpegang teguh, figur yang memiliki komitmen kuat tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, terkait kita menyambung dari cerita yang tadi, kelanjutannya seperti apa, Pak, setelah Anda setelah itu melakukan itu? Tahapan yang berikut adalah di Banggar menyampaikan laporan hasil kerja ke paripurna, kemudian paripurna melakukan persetujuan bersama, dan setelah itu hasil persetujuan bersama ini harus dibawa ke ibu kota provinsi, itu Kota Ambon, dievaluasi oleh Pemprov, tim evaluator. Tapi dalam perjalanan kami tidak pernah menerima APBD tersebut. APBD yang telah disepakati bersama. Jadi APBD rancangan sebelumnya kan sudah disampaikan ke kami, itu contohnya kan anggaran perjalanan kan 9 miliar. Karena sudah dipotong, maka pasti kan ada perubahan dalam rancangan tersebut. Betul. Maka ketika mau masuk ke Ambon, ke provinsi, maka pasti kan harus melampirkan APBD tersebut. Dan kami DPRD juga wajib pegang. Soalnya kami mau lihat betul atau tidak. Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas itu sudah harus menjadi 1,5 miliar. Tetapi sampai di Ambon, beberapa hari kita di Ambon, itu ternyata APBD itu tidak pernah diberikan ke kami. Tidak pernah diberikan ke kami, sampai akhirnya kami mendapat berita dari pemerintah daerah, yaitu TAPD, bahwa tim evaluator meminta kami untuk semua kembali ke Tanimbar, karena nanti hasil evaluasinya akan disampaikan secara tertulis. Nah, oleh sebab itu kami dari fraksi Berkarya, di mana fraksi Berkarya itu terdiri dari 4 partai, Partai Berkarya, Partai PAN, Partai Perindo, dan juga Partai PKS. Akhirnya melakukan konferensi pers. Ada terkait teman-teman media itu kita lakukan di yang di Tanah Tinggi itu, The Laker ya. Kami meminta kepada Gubernur Maluku, Pak Murad Ihsan, untuk mengembalikan dokumen APBD 2000. Dokumen APBD, dokumen Perda APBD 2020 Kabupaten Tanimbar. Nah, akhirnya kami kembali. Setelah kami kembali, tidak lama kemudian kami menerima hasil evaluasi. Dan di saat menerima hasil evaluasi, di situ pula kami diberikan dokumen APBD tersebut. Yang sudah dirubah. Ternyata endingnya masih jadi 9 miliar. Sesuai kesepakatan
antara pemerintah daerah melalui TAPD dan DPRD. Iya. Ribut juga tuh, ribut. Saya juga keluar dari ruangan dan ternyata anggaran tersebut tetap berjalan. Ya. Di luar kesepakatan tadi sudah keputusan bersama tadi bahwa 1,5 miliar itu. Ya. Nah, kira-kira menurut Anda indikasi apa terkait dengan dipertahankannya, tidak dirubahnya 9 miliar ini? Ya, jadi sesuai dengan rapat terbatas yang telah saya sampaikan tadi bahwa kita diundang secara pribadi, bukan pribadi sih, secara ini oleh mantan bupati, meminta untuk jangan dipotong karena anggaran tersebut mau digunakan oleh Forkopimda dan tokoh agama masyarakat. Tapi ternyata yang disampaikan oleh rekan-rekan kami yang menjadi terdakwa, ternyata aliran tersebut itu tidak mengalir ke Forkopimda maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi yang saya tangkap adalah dari awal anggaran ini memang sudah disiapkan untuk dirampok menurut saya. Jadi ya itu, saya merasa bahwa memang kejahatan tipikor ini memang sudah tersistem dari awal. Dan berdasarkan keterangan yang tadi saya sampaikan bahwa kami semua diundang, Banggar dan pimpinan dan anggota Banggar, maka terlihat bahwa ya saudara mantan bupati lah yang memang merencanakan. Nah, jadi sudah pasti kalau dilihat dari rentetan cerita Anda, ada sosok yang memang mendesain ini semua. Ya, karena itu beliau yang langsung ngomong sama kita, mantan bupati Petrus. Beliau yang secara langsung menyampaikan kepada kita untuk jangan potong anggaran itu. Nanti bisa ditanyakan kepada salah satu teman kami, yaitu Nyonya Alarat Masih, karena beliau juga sempat merekam pembicaraan tersebut di hari itu. Entah full atau separuh, tapi beliau pernah mendengarkan kepada saya cuma sepintas, tapi saya tahu beliau merekam hal tersebut. Ada dua yang namanya dari tadi pembicaraan hasil sidang tadi, Pak Arens juga tidak ada nama di hasil tadi. Pak Arens posisi seperti kasus ini seperti Anda sebagai apa? Hingga bisa terlibat, tapi dalam pembuktian tadi namanya tidak ada seperti Anda. Jadi Pak Arens Fendin Lambir itu juga menerima undangan sama seperti saya dari pihak kejaksaan. Nah, kami juga tidak tahu, tapi yang kami dengar ceritanya adalah pada saat persidangan sebelumnya ada beberapa saksi yang dihadirkan, kalau nggak salah istilahnya disebut waktu itu kurir. Beliau yang mengantarkan uang ke yang terduga atau yang diduga pimpinan anggota DPRD. Nah, disitulah hakim meminta untuk melalui kuasa hukum terdakwa menyampaikan list nama-nama tersebut. Ya, mungkin saja nama saya juga dan juga mungkin nama Pak Arens Fendin Lambir ada dalam list itu, sehingga pihak kejaksaan mengundang kami untuk hadir dalam sidang tadi. Baik. Terakhir, harapan Anda terkait dengan kasus ini seperti apa? Harapan saya yang pertama, semoga dengan hadirnya kami 12 anggota DPRD aktif dengan 2 mantan anggota DPRD dapat dengan fakta-fakta yang kami sampaikan dapat mendorong JPU maupun Hakim Ketua beserta rekan-rekan untuk sesegera mungkin mengundang Saudara Petrus Patlalon, dia menghadirkan Saudara Petrus Patlalon, karena ya saya intinya dalam sebuah tindak dugaan kejahatan, ya beliau juga sebagai perencana utama, sehingga beliau harus dihadirkan supaya bisa menyudahi kasus yang sementara berjalan. Yang kedua, ini dalam persidangan tadi juga memang ada dari saksi terdakwa yang menyampaikan memberikan uang kepada si A, si B, dan si C, tetapi di fakta persidangan tadi juga ada rekan-rekan kami yang menyampaikan juga bahwa tidak terima uang. Nah, permohonan saya yang kedua kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar tetap mengikuti persidangan ini, jangan lagi menggiring atau menggoreng nama-nama tersebut, karena ini masih belum terbukti. Biarkanlah saja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Nanti kalaupun sampai endingnya sudah ketahuan, barulah boleh beropini. Jadi saya meminta untuk masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, jangan terpancing. Biarkanlah para penegak hukum melaksanakan tugas
sampai dengan tuntas. Baik, terima kasih Pak Riki sudah boleh hadir memberikan informasi terkait dengan kasus ini. Kami doakan supaya cepat tuntas. Amin. Sehingga masyarakat juga tidak bingung apa sebenarnya yang terjadi. Baik, saudara, demikianlah perbincangan saya dengan Riki Jaurisa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, hasil perbincangan saya dengan Riki Jaurisa sebagai Wakil Ketua di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan kasus tipikor hilangnya uang negara 6,6 miliar. Terkait dengan pembicaraan tadi tersinggung satu nama yang memang bersama-sama dengan Pak Riki juga tidak terlibat, terbukti. Ada Pak Arens Finan Lambir. Pak Arens, bisa menceritakan Anda diundang bersama dengan Pak Riki dan beberapa anggota dewan yang aktif dan 2 diantaranya tidak aktif untuk menjadi saksi. Penjelasan Pak Riki tadi menyinggung soal nama Pak Arens juga. Pak Arens bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa saya bersama rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD 14 orang plus 2 sudah di PAW juga hadir untuk memberi kesaksian keterangan terhadap dana SPPD fiktif. Nah, dalam persidangan tadi saya dengan Pak Riki Jaurisa tidak disebutkan nama terlibat untuk menerima uang SPPD fiktif dari terdakwa yaitu Pak Choli Patayeri. Apa sebenarnya yang menurut Anda apa sebenarnya yang membuat Anda itu tidak terlibat sebenarnya? Memang dari awal kami membahas APBD 2020, yaitu dibahas pada 2019 sesuai dengan siklus pembahasan APBD. Memang kami fraksi berkarya tidak menyetujui untuk anggaran 9 miliar sekian yang dianggarkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Itu kami tidak menyetujui dan sudah dilakukan lagi pembahasan di tingkat anggar juga tidak disetujui, sehingga apapun yang terjadi pada saat pembahasan APBD kami tidak menyetujui itu 9 miliar sekian. Karena itu pada khususnya kami fraksi berkarya kami menolak. Dan Anda tahu persis rentetan peristiwanya, kronologisnya seperti apa terkait dengan kasus ini? Ya, saya kira mungkin Pak Riki sudah menjelaskan berkaitan dengan pembahasan APBD 2020. Bahwa yang tadi pada sidang tadi Pak Riki sudah menjelaskan kepada jaksa penuntut umum yang ditanya oleh jaksa penuntut umum bahwa APBD ini sudah tentu bahwa dibahas oleh pemerintah dengan DPRD. Dalam hal ini kita mitra. Nah, pada saat pembahasan itu mantan Bupati Pak Petrus Fatulon mengundang kami 25 anggota DPRD untuk kita membicarakan soal APBD ini. Nah, di situ Pak Bupati sendiri menyampaikan bahwa hanya kami 25 ditambah dengan Pak Bupati, mantan Bupati yang 26 orang mengatur APBD. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat, sehingga pertemuan kita itu tidak berlanjut sampai selesai. Dan ada beberapa juga teman-teman DPRD yang mempertanyakan beberapa hal yang mereka tanyakan, dan itu saya tidak tahu saat itu, tetapi itu ditanyakan oleh 2 anggota DPRD kepada mantan Pak Bupati, dan juga ditanyakan juga ditekan juga oleh Pak Riki Jaurisa. Itu yang saya tahu pada saat itu. Dan selanjutnya kami juga diundang oleh Pak mantan Bupati untuk ke rapat bersama beliau. Itu khusus manggar dengan Pak Bupati, mantan Bupati, untuk kita membicarakan soal APBD 2020 ini. Nah, di situ beliau menyinggung terkait dengan dana di keuangan yang itu kurang lebih 9 miliar sekian
berkenan mantan bupati menyampaikan ke kami bahwa tidak boleh DPRD mencoret atau mengurangi dari 9 miliar sekian dikurangi menjadi 1,5 miliar. Tetapi saat itu Pak Riki sendiri beliau keras, beliau menyampaikan bahwa Pak Bupati tempat di sini bukan kita bicara soal pembahasan APBD, ada tempat ya di ruang paripurna. Nah, beliau Pak Riki sendiri saat itu beliau langsung bergegas berdiri dan mau keluar dari ruangan, tetapi ditahan oleh pimpinan DPRD saat itu. Dan saat itu juga Pak Riki duduk dan kita bicarakan baik-baik. Karena suasana saat itu tidak terlalu nyaman, tetapi sempat Pak Bupati sampaikan ke kami bahwa alasan Mahapes 9M itu tidak boleh dicoret, alasannya bahwa anggaran itu dititip di keuangan untuk membiayai Forkopimda, tolong masyarakat ataupun tokoh agama. Sewaktu-waktu kami diperlukan. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Erens untuk sudah menerima. Kami sudah bisa mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riki kasus ini. Terima kasih sekali lagi Pak Erens untuk malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali. Maluku Bicara N25, sampai jumpa.